Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andri Gunawan, Azura, Ibnu Al-Kusyairi, dan saya sendiri Valencia Michelle. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kali ini kami akan membahas tentang materi Mudharabah, yang mana ini merupakan materi dari mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SE/SYME. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang beberapa subtopik dari Mudharabah, yaitu yang pertama tentang pengertian Mudharabah, yang kedua tentang dasar hukum Mudharabah, yang ketiga rukun dan syarat sah Mudharabah, yang keempat macam-macam Mudharabah, yang kelima ketentuan pembiayaan Mudharabah, yang keenam Mudharabah dalam konteks lembaga keuangan syariah, dan yang ketujuh adalah Mudharabah di berbagai negara. Baiklah, mari kita membahas tentang materi tadi satu persatu. Berikut pembahasan dari materi kami. Pengertian Mudharabah. Etimologis dari murabah berasal dari bahasa Yunani yang berarti memukul atau berjalan, istilah mengacu pada proses memukul kaki ketika menjalankan usaha, dan Mudharabah merupakan salah satu syirkah atau kerjasama dengan sistem bagi hasil. Fatwa DSNI MU nomor 115 tahun 2017. Mudharabah atau akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara mudharabah dengan si abul mal. Keuntungan akan dibagi berdasarkan nisban yang sudah disepakati oleh pada perjanjian. OJK. OJK mudharabah adalah akad yang umum dipakai dalam aktivitas menghimpun dana berbentuk investasi syariah. Beberapa jenis investasi syariah tersebut antara lain adalah tabungan syariah, deposito, dan berbagai produk perbank syariah dan lainnya. Mau dari laptop bisa juga. Dasar hukum Mudharabah yang pertama Al-Quran. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hadis dari Salihin bin Suhaibi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat berkata jual beli secara tangguh dan mukrah, mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung dan keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang ketiga ijma. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Rukun dan syarat sah mudharabah. Rukun mudharabah yang pertama pemilik modal, sahibul mal. Yang kedua pelaksanaan usaha mudharabah atau pengusaha. Yang ketiga akad dari kedua belah pihak, ijab dan kabul. Yang keempat objek mudharabah, pokok atau modal. Yang kelima usaha pekerjaan pengelola modal. Yang keenam nisbah keuntungan. Syarat mudharabah yang pertama, akad mudharabah diwujudkan dalam pandangan atau uang bukan barang, produk, jumlah uang modal usaha jelas dan disepakati bersama. Yang kedua, modal usaha yang diberikan berupa uang, berupa utang. Yang ketiga, pembiayaan modal usaha dengan akad mudharabah diberikan langsung ke tangan nasabah dan mudharabah. Yang keempat, hasil bagi keuntungan atau profit sepakati bersama dan jelas besarnya sesuai nisban dalam akad mudharabah. Macam-macam mudharabah. Macam-macam mudharabah ada dua. Yang pertama mudharabah mutlaqqah. Mutlaqqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana sahibul mal. Penerapan mudharabah mutlaqqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan dengan menggunakan dana yang dihimpun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya pemilik dana sahibul mal memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengolahan dana. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam jenis dunia usaha. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Adapun mudharabah muqayyadah dibagi menjadi dua, yaitu
Pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerjasama usaha yang mana mudharib ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal. Dalam akad ini, sahibul mal juga mereka memberi batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini ada 3. Yang pertama, pemilik dana harus wajib menerapkan atau menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib dipenuhi oleh mudharib. Yang kedua, bank wajib membantu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil. Dan yang ketiga, deposito atau deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan bilyet deposito kepada deposan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik jenis penyimpanan ini diantaranya yang ada 3. Yang pertama, sebagai tanda bukti simpanan. Yang kedua, dana simpanan harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan. Yang ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Ketentuan pembiayaan mudharabah. Yang pertama, nasabah atau mudharib mengajukan pembiayaan kepada bank atau sahibul mal atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian, diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai, kesepakatan berarti sudah terjadi atas konsensualisme. 2. Perjanjian dibuat dengan pelengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. 3. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati. 4. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayar secara reguler dalam interval per bulan. 5. Perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Mudharabah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dalam operasional bank syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari mudharabah ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Bentuk kontrak mudharabah yang diterapkan perbankan syariah memakai 2 bentuk akad, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah atau on balance sheet. Aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas seperti pertanian dan manufaktur. Yang kedua, mudharabah muqayyadah atau off balance sheet. Aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai arranger saja dan transaksinya melalui mekanisme off balance sheet, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank. Mudharabah di berbagai negara. Yang pertama, Pakistan. Di Pakistan, akad mudharabah digunakan sebagai kegiatan pendanaan dan pembiayaan. Sementara karakteristik atau ciri khas dari bank syariah di Pakistan adalah akad musyarakah menurun dan IMBT. 2. Sundan. Sama halnya dengan Pakistan dan negara di Timur Tengah lainnya, mudharabah digunakan sebagai akad untuk kegiatan pendanaan dan pembiayaan. Sementara yang menjadi karakteristik dari produk akad di Sundan adalah murabahah sederhana dan tawaruk atau jual beli 3 pihak. Nah, setelah pembahasan materi tadi, sekarang kita sudah mengerti ya tentang subtopik dari mudharabah. Maka,
saya akan mengambil kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu dalam operasional bank syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Mudharabah atau akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara mudharib dengan sohibul mal. Nantinya keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Dasar hukum mudharabah adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Sementara rukun mudharabah yaitu adanya pemilik modal, mudharib, ijab dan kabul, objek mudharabah, usaha, nisbah, keuntungan. Sementara syarat mudharabah adalah akad, modal, keuntungan, dan kegiatan usaha. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah di berbagai negara umumnya sama seperti yang ada di Indonesia, yaitu digunakan sebagai kegiatan pendanaan dan pembiayaan, tetapi yang membedakannya adalah karakteristik dan sistem bank yang digunakan di setiap negara. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang materi mudharabah dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.